Halo guys, kembali lagi dengan saya dalam program pelajar Q&A. Nah, di sini kita akan membahas tentang toksik. Kira-kira gimana ya tanggapan para pelajar mengenai hal toksik? Yuk simak video ini sampai habis. Jangan skip-skip ya guys. Halo semuanya, saya Laura Zarandika dari jurusan Akuntansi. Haris Ardiansyah Priantara. Nama saya Ailul Fahri. Nama saya Nairul Anespadita dari jurusan Tata Busana. Hai, nama saya Rehan. Halo, saya Dipa. Oke Dipa, menurut kamu toksik itu apa sih? Toksik itu menurut saya Ngomong kasar. Contohnya apa? Contohnya anjing bangsat. Toksik ya, yang saya tahu sih ya, banyak orang-orang bilang toksik itu hanya omongan kasar. Tapi yang saya tahu, toksik itu nggak sekedar omongan kasar loh, tapi ada juga perbuatan dan tindakan. Kalian tahu gak sih perbuatan toksik itu apa? Kayak gini, kekerasan, memukuli, dan apa ya, kayak ya, yang buat semua orang itu kayak gak suka sama dia. Terus ada juga istilah hubungan toksik. Kalian tahu nggak hubungan toksik apa? Toksik dalam hubungan itu ada satu pihak atau dua belah pihak yang dirugikan. Kalau kamu sih toksik enggak? Insya Allah enggak. Boleh nggak sih kalau pelajar ngomong toksik? tergantung sih, beda-beda soalnya. Aslinya sih nggak boleh, tapi kebanyakan pelajar kayaknya sih udah ngomong toksik karena main game, dan kalau nggak di daerahnya masing-masing itu kayaknya orang-orangnya udah toksik ya, jadi dianya itu kebawa. Dan bisa juga melalui masa lalu yang sangat kelam atau kejam. Kamu sendiri termasuk toksik nggak? Kayaknya iya sih, karena temen-temen aku juga kan toksik. Jadi ya gitu, jadi kebawa-bawa toksik. Oke. Nah, menurut kamu kenapa orang bisa jadi toksik? Karena satu faktor lingkungan aja sih yang membuat kita menjadi ikut-ikutan ngomong toksik. Jadi ke bawah lingkungan ya? Iya, harus pintar-pintar aja sih kalau sama temen mah. Kalau kamu ketemu teman atau orang yang toksik itu gimana? Ya, senang sih, kadang seru juga. Seru karena omongannya ya? Ya, seru karena omongannya kadang ngejek-ejekan. Kita nggak perlu ngejauh dari teman yang toksik, cukup kitanya aja yang menyikapinya, antara ikut terpengaruh atau enggak. Akibatnya apa kalau suka toksik? Akibatnya toksik itu sering keceplosan. Kalau kamu marah sedikit aja nih, pasti bilangnya toksik gitu. Mungkin pertemanan kita jadi renggang sih. Terus juga nama kita jadi jelek gitu, dari dilihat dipandang orang lain tuh jadi jelek. Pernah nggak ditegur sama orang gara-gara ngomong toksik? Ya, pastinya pernah lah. Nah, misalnya nih kayak apa ditegurnya? Ya, lu kenapa ngomong kasar sih, Cok? Gitu. Ya, kalau orang lain. Oke. Terus semisal kamu ya, kan katanya kan kalau toksik itu ngomong kasar. Semisal kamu ngomong kasar ke orang, orangnya tersinggung apa enggak? Atau marah sama kamu? Kalau aku bilang toksik itu ke orang-orang tertentu aja, jarang ke orang tua, paling ke teman yang deket gitu, yang sering main ngomong toksik. Jadi dianya itu kayak udah biasa gitu, ge. Maklumin. Bercanda. Kata-kata hari ini dong. Kata-kata hari ini, tetap semangat ya walaupun udah hujan badai menghampiri kamu. Kayak gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavianto Hadi Prakoso. Saya guru BK SMK Negeri 1 Kersana. Saya mau mereview terkait dengan istilah toksik ya. Toksik kalau kita buka kamus psikologi itu ya. Dalam kamus psikologi itu artinya adalah racun. Jadi kaitannya dengan tindakan atau perilaku
itu sesuatu yang disebut toksik itu adalah gejala-gejala perilaku yang nampak. Jadi kalau seandainya secara emosional, baik secara psikis, ya, sikap seseorang itu bisa dikatakan toksik itu jika perilakunya itu muncul. Seperti apa, Pak? Ya tentunya perilaku-perilaku yang bisa berdampak negatif terhadap antara orang yang satu dengan orang yang lain, terutama dengan lingkungan sosialnya. Tadi disebutkan di sini karena faktor lingkungan. Baik, betul. Tapi perlu diketahui di sini yang namanya toksik itu, perilaku toksik itu hampir mirip dengan istilah NPD. NPD itu kalau seandainya sudah mengarah kepada perilaku toksik yang kategorinya adalah berat, itu adalah istilahnya narcissistic personality disorder atau istilahnya gangguan kepribadian yang sifatnya bersifat narsis. Apa itu, Pak? Contohnya seperti apa? Ya contohnya ketika dia melakukan sesuatu kebaikan, ya itu seakan-akan kebaikannya yang sangat memiliki nilai, sedangkan kebaikan orang lain itu tidak bernilai untuk dirinya. Jadi seakan-akan ini loh saya, kebaikan saya yang seperti selalu diungkit-ungkit. Kemudian untuk orang lain setelah melakukan kebaikan itu tidak bernilai untuk dirinya. Itu yang sifatnya toksik. Bagaimana, Pak, caranya untuk menangani atau istilahnya bertemu atau berteman dengan orang yang memiliki toksik? Ya kita dibuat santai saja. Karena kalau seandainya kita itu mengambil sikap terhadap tindakannya, malah justru nanti tibane emosional, nanti akan adanya crash di dalam suatu hubungan. Toksik, salah satu ciri-ciri toksik itu kalau dalam self adjustment atau perilaku penyesuaian diri seseorang itu ya. Jadi penyesuaian diri yang salah itu ada 3 hal. Yang pertama biasanya adalah sifatnya aggressive reaction. Reaksi agresif, menyerang. Contoh, Anda kok kenapa nilainya matematikanya kok sangat rendah? Apa kok nilainya matematikanya juga rendah? Seperti itu. Itu aggressive reaction, perilaku atau perbuatan aggressive reaction. Kemudian berikutnya ada lagi ya. Selain aggressive reaction, kemudian ada defense reaction atau reaksi mempertahankan diri. Ya, self defense reaction-nya itu. Contohnya seperti apa? Contohnya itu ketika seseorang bertanya, "Kenapa kok Anda nilai matematikanya sangat rendah?" Dia akan berusaha untuk mempertahankan dirinya, apa? Sebetulnya nilai saya matematikanya bukan rendah, tapi dasarnya guru neba yang tidak suka terhadap saya. Itu seperti itu. Itu defense reaction. Ada lagi yang ketiga, ya. Yang ketiga itu escape reaction atau perilaku untuk melarikan diri dari suatu kenyataan yang ada. Jadi ketika dia bermasalah dengan sesuatu permasalahannya, itu tidak dihadapi, akan tetapi lebih cenderung melarikan diri dari kenyataan. Lah tadi yang namanya toksik itu bisa muncul terhadap perilaku-perilaku yang nampak ya di dalam hubungannya. Ciri-cirinya tadi yang sudah saya sebutkan, ya, yang sudah saya sebutkan tadi, yakni apa? Dia merasa bahwa segala sesuatu perbuatan kebaikannya itu sangat memiliki nilai dibandingkan kebaikan orang lain. Gitu menurut tanggapan saya ilmu psikologisnya, dan tidak beda jauh dengan yang namanya penyakit NPD. NPD kalau ini menurut saya toksik yang sudah kategorinya berat gitu ya, kategorinya berat itu bahkan itu yang namanya NPD itu bahkan narsistik ya. Jadi dia itu menganggap segala sesuatunya dia yang lebih bisa. Ya. Kemudian kalau tidak menyukai terhadap kebaikan seseorang atau prestasi seseorang, dia akan cenderung melakukan penghasutan terhadap orang lain agar tidak menyukai orang yang sedang berhasil tersebut. Itu kategori toksik tingkat tinggi. Lah, Pak, penyebabnya apa? Tadi yang sudah sebutkan ada yang dari faktor internal maupun faktor eksternal. Pak, dari faktor lingkungan bisa jelas faktor lingkungan akan berpengaruh. Faktor empirik sangat berpengaruh. Baik lingkungan keluarga, ya, kemudian lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan teman sebaya atau peer group itu juga sangat berpengaruh. Kemudian berikutnya yang tidak luput adalah faktor herediter. Herediter itu maksudnya keturunan. Faktor keturunan juga ada. Seperti contoh seperti ini. Kenapa faktor keturunan? Ada seekor singa atau harimau. Ya, itu dari mulai kecil,
ya itu dikasih makan cuman roti dan susu terus, roti dan susu terus. Setelah besar, kira-kira dikasih daging, dia akan tetap makan atau tidak? Pasti dia akan makan. Kenapa? Itulah faktor keturunan. Jadi memang sudah ada garisnya dari sana. Itu yang dimaksud faktor herediter atau keturunan. Saya kira itu review dari saya terkait dengan tindakan atau perilaku toksik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan pembelajaran baik untuk saya pribadi maupun untuk siswa-siswa saya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.